dari The Golden Age, ya, kisah inspirasi para sahabat Nabi, hidup dan mati untuk Islam. Yang pertama dari serial The Golden Age ini adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Siapa sahabat Zubair bin Awwam? Saya sudah sampaikan sekilas ketika di khutbah Jumat betapa hebatnya seorang sahabat ini. Ya, 15 tahun dia sudah menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah SAW, sehingga Nabi menjulukinya awwalu man salla sayfahu lil Islam. Orang, bahkan bukan hanya manusia, orang pertama bukan, tapi remaja, masih muda, ABG, yang pertama menghunuskan pedangnya untuk membela Islam. Subhanallah, ya. Siapa sahabat Zubair bin Awwam ini? Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Zubair bin Awwam ini adalah putra dari bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bibinya itu adalah Sofiyah. Ya, Sofiyah itu putri Abdul Muttalib, saudari kandung dari ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib itulah ibu kandung Zubair bin Awwam. Nah, ayahnya siapa? Ayahnya Zubair. Ayahnya Zubair itu adalah Al-Awwam bin Khuwailid. Ya, jadi saudara kandungnya, ya, saudara laki-laki kandungnya istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Jadi ayahnya adalah Awwam bin Khuwailid, saudara kandung istri Nabi Khadijah. Ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya, adik kandungnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang dari sedikit, ya, di antara sahabat pilihan Nabi SAW yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. 7 orang sahabat pertama yang masuk Islam. Ya, dialah salah satu dari 7 orang yang as-sabiqun al-awwalun, ya, yang pertama masuk Islam. Subhanallah. Beliau ini, ya, adalah orang yang sangat luar biasa. Bertemu dengan nasabnya dengan Rasulullah SAW, baik dari pihak, ya, ibunya, ya, Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya, juga dari pihak ayahnya Al-Awwam bin Khuwailid, yaitu saudara kandung, ya, istri Nabi SAW Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari az-Zubair. Setiap nabi, kata Nabi Muhammad SAW, itu memiliki pembela, seorang sahabat setia, pembela sejati. Dan pembelaku yang sejati adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Beliau menyaksikan perang Badar dan seluruh peperangan dalam Islam. Subhanallah. Dan umur 15 tahun beliau sudah masuk Islam. Dan ketika beliau mendengar Nabi Muhammad SAW, ya, dibunuh oleh pemuka Quraisy, beliau ambil pedang dari sarung di rumahnya, ya, dari sarungnya itu dibawa, dihunus keluar ke jalanan kota Makkah. Siapa saja yang berani telah membunuh Nabi SAW, bahwa aku akan penggal kepalanya. Aku akan hadapi seluruh orang-orang Makkah ini meskipun aku yang harus mati sendirian. Ya, aku yang mati atau orang-orang pemuka Makkah itu yang akan aku penggal kepalanya karena telah membunuh Rasulullah SAW. Maka saat itu Nabi SAW, ya, berjumpa dengan Zubair bin Awwam ini di perbukitan Makkah. Lalu Nabi terheran-heran, terkejut. Kenapa engkau, wahai Zubair, menghunuskan pedang? Wah, betapa senangnya Zubair bin Awwam ini melihat baginda Rasulullah masih hidup. Subhanallah. Ya, aku bawa pedang seperti ini, menghunuskan pedang ini ya Rasulullah, karena aku cinta dan merindukanmu ya Rasulullah. Aku cari engkau. Ya, katanya engkau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, pemuka Quraisy Makkah. Maka aku hunuskan pedangku untuk membelamu ya Rasulullah. Maka saat itulah beliau dikenal dengan awwalu man salla sayfahu lil Islam. Subhanallah. Beliau ini begitu banyak jasanya bagi agama Islam.
Ya, jasanya bagi Islam ini tidak terhitung. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa berada di dalam peperangan, ya. Beliau ikut seluruh peperangan yang disaksikan oleh baginda Nabi SAW. Sampai ada seorang tabi'in melihat, ya, ketika beliau buka baju, mengganti baju dalam satu perjalanan, melihat tubuhnya, ya, itu penuh dengan sayatan pedang, bahkan bekas tusukan tombak. Bahkan ada satu lubang yang menganga di situ. Seperti apa? Seperti bernanah. Kenapa? Karena saking banyaknya beliau ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertaruhkan nyawanya membela agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awwam, sahabat yang dirahmati Allah, beliau ini terkenal dengan apa? Kedermawanannya, dengan keberaniannya. Ini dua sifat karakter nih, ya, buat anak muda, buat para milenial. Ini karakter Zubair bin Awwam ini apa? Berani dan dermawan. Subhanallah, ya. Karena itu keberaniannya ini menjadi buah bibir, subhanallah, menjadi buah bibir bagi generasi muslim, generasi emas, menjadi kenangan yang hebat tersendiri bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya, oleh sebab itu kita lihat bagaimana keberanian Zubair bin Awwam ini pada saat perang Mu'tah, ya, itu beliau sendirian menyerbu gelombang pasukan musuh, ya, menyabat pedangnya kiri kanan, disambarnya semua tentara itu. Bahkan di perang Yarmuk, ya, setelah Nabi SAW wafat, perang Yarmuk ini adalah perang melawan Romawi Timur untuk membebaskan Baitul Maqdis diantaranya. Ya, di situ umat Islam menghadapi ratusan ribu pasukan Romawi Timur. Subhanallah. Di situ dengan dahsyatnya beliau itu maju tanpa rasa takut dan gentar menghadapi kokohnya pasukan Romawi. Beliau merangsek, melompat ke tengah ribuan pasukan Romawi itu dengan berteriak, bertakbir, Allahu Akbar. Subhanallah, membelah pasukan Romawi yang begitu banyaknya itu. Ya, beliau seakan-akan seorang yang paling menonjol dalam setiap pertempuran karena keberaniannya. Subhanallah. Ya, beliau ini pula yang ditugaskan oleh, ya, Rasulullah SAW. Ya, kita tahu setelah mengalami kekalahan di perang Uhud, ya, Nabi tidak terima kalau umat Islam ini kelihatan lemah, lembek, kelihatan kalah begitu saja. Tapi Nabi mengutus Zubair ibnul Awwam bersama Sayyidina Abu Bakar untuk maju, ya, mengejar pasukan Quraisy yang telah pulang ke Makkah itu dengan 70 pasukan. Untuk apa? Mempertontonkan, memperlihatkan bahwa umat Islam ini tidak lemah. Umat Islam ini tidak mudah untuk dikalahkan. Masih menganggap bahwa supaya musuh itu melihat ada 70, ada banyak pasukan dengan berkuda, 70 pasukan berkuda ini dikiranya adalah untuk mengejar kaum musyrikin, sehingga pasukan kafir Quraisy itu mempercepat lajunya untuk balik ke Makkah. Nah, ini salah satu kehebatan, ya, Rasulullah SAW dan juga siasat Zubair dan Sayyidina Abu Bakar untuk memberikan rasa takut. Padahal di perang Uhud itu umat Islam kita tahu kalah, tetapi umat Islam tidak boleh mempertunjukkan kekalahannya, kehinaannya di depan musuh. Ya, dikirimnya oleh Rasulullah 70 pasukan dipimpin oleh siapa? Zubair bin Awwam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menggentarkan pasukan kaum musyrikin. Subhanallah. Zubair bin Awwam ini karena keberaniannya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau, ya, selalu memiliki angan-angan, cita-cita untuk mati syahid. Ya, semua anak beliau, ya, anaknya Zubair bin Awwam, anaknya semua dinamai dengan nama para syuhada. Ya, kalau Talha bin Ubaidillah, anaknya semua dinamai dengan nama Nabi, nama-nama Nabi terdahulu. Ya, kalau Zubair bin Awwam ini menamakan putra-putranya dengan nama-nama para syuhada. Subhanallah. Kenapa? Karena beliau ingin, ya, juga anak-anaknya, putra-putranya, terutama yang laki-laki, ini ingin menjadi orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa?
nama putra-putra Zubair bin Awam. Beliau memberikan nama putranya, di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu adalah beliau ambil nama Abdullah dari sahabat yang syahid Abdullah bin Jahash. Ya. Anaknya yang lain yaitu Munzir. Ya, Munzir bin Zubair itu adalah, Munzir ini adalah diambil dari nama sahabat Munzir bin Amr yang mati syahid. Subhanallah. Anak yang lainnya bernama Urwah ibnu Zubair. Urwah diambil dari nama siapa? Sahabat yang juga mati syahid yaitu Urwah bin Amr. Jadi tayammunan, ya, mengambil keberkahan nama para syuhada. Subhanallah. Kemudian nama anaknya yang lain adalah Hamzah. Hamzah bin Zubair itu dari paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang wafat gugur mati syahid di medan Uhud. Kemudian nama yang lain adalah anaknya Ja'far bin Zubair. Ja'far adalah pahlawan, ya, perang Mu'tah yang gugur mati syahid ketika memegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Mu'tah yang begitu dahsyat, berkecamuk melawan kaum pasukan Romawi Timur. Subhanallah. Ada lagi satu anak putranya namanya Mus'ab bin Zubair, diambil dari nama Mus'ab bin Umair yang juga menjadi syahid di perang Uhud. Ya, ada lagi satu Khalid bin Zubair, itu juga sama dengan sahabat yang mati syahid yaitu Khalid bin Sa'id yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua nama-nama putra Zubair bin Awam. Menunjukkan apa? Keberaniannya, harapannya, cita-citanya yang menembus waktu, bukan hanya untuk diri tapi anak generasi penerusnya, ya, penerus beliau, anak-anaknya beliau sudah wakafkan untuk agama Allah, ya, untuk mati syahid di jalan Allah, diberikan nama-nama para syuhada. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Sebaik-baik teman nanti di surga adalah siapa? Kita berteman, bertetangga di surganya Allah bersama para nabi, para siddiqin, para pencinta kebenaran, wasyuhada, dan para orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang saleh. Inilah sebaik-baik teman nanti kita bertetangga di surganya Allah Ta'ala. Sahabat muda dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, the golden age, kisah inspiratif, ya, kisah inspiratif dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi para sahabat Nabi ini, ya, mendidik anak-anaknya, mendidik putra-putranya, ya, untuk mendedikasikan dirinya kepada agama Allah. Beliau juga adalah orang yang sangat dermawan. Subhanallah, beliau adalah seorang yang pemberani. Ya, salah satu contohnya tadi sudah disebutkan, perang Uhud, bagaimana perang Mu'tah, dan juga ada satu lagi peristiwa yang menghebohkan ketika perang Khaybar. Beliau ditugaskan bersama Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Ya, beliau menugaskan sepupunya Ali bin Abi Thalib dan putra dari bibinya Nabi SAW, yaitu Zubair bin Awam, untuk merangsek, ya, ke dalam benteng Khaybar. Ya, dua orang ini, sahabat ini yang luar biasa, ditugaskan Rasulullah untuk menghancurkan benteng Khaybar. Mereka berdua menaiki benteng itu dan masuk dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang menjaga pintu atau gerbang benteng Khaybar itu, lalu membuka gerbang benteng itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatannya, keberaniannya luar biasa. Bagaimana dengan kedermawanannya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kedermawanan, ya, sahabat Zubair bin Awam ini adalah, beliau adalah seorang pedagang yang sukses, pedagang yang kaya raya, dan hasil daripada keuntungan perdagangannya itu beliau serahkan untuk kepentingan Islam, ya. Bahkan ketika beliau wafat
dia dalam keadaan berhutang. Coba bayangkan, ini sahabat luar biasa, sahabat yang istimewa, ya. Beliau wafatnya saja dalam keadaan berhutang loh. Ya, dalam keadaan berhutang dan meminta. Itu kenapa? Kok bisa orang kaya, pengusaha hebat, kok matinya berhutang? Ya karena hartanya semua diserahkan untuk kepentingan Islam, dari keuntungan dagang-dagangnya itu. Subhanallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka beliau, ya, sangat bertawakal kepada Allah. Ketika hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah, apa kata beliau? Jika engkau tidak sanggup melunasi hutang-hutangku, ya, ini bukan hutang karena konsumtif, bukan hutang karena untuk kepentingan kesenangan dunia, bukan, tapi untuk menghidupi anak dan keluarganya. Sebab harta keuntungan perdagangan semua sudah diserahkan untuk Rasulullah, untuk kepentingan Islam, baik di zaman Rasul maupun di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Subhanallah, ya. Sahabat dirahmati Allah Ta'ala, beliau sampai bilang begitu kepada Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah, jika engkau tidak sanggup melunasi hutang-hutangku, ya, mintalah tolong kepada majikanku. Ya. Siapa majikannya? Zubair bin Awam. Ketika ditanya, wahai ayahanda, siapa majikanmu yang aku bisa minta kepada dia untuk melunasi hutang-hutangmu? Kata Zubair bin Awam, ini luar biasa. Ingat, majikanku adalah Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dia melunasi hutang-hutangku. Maka Abdullah bin Zubair, subhanallah, beliau mengatakan apa? Demi Allah, tidaklah datang kesulitan kepadaku dalam membayar utangnya kecuali aku berdoa, wahai Allah, wahai sang majikan Zubair ibnul Awam, tolonglah lunasi hutang-hutang hambamu ini Zubair bin Awam. Maka Allah pun melunasi hutangnya dengan cara yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Sahabat yang hebat ini, beliau wafat di zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadi fitnah dalam perang Jamal. Ya, beliau ini terbunuh secara zalim. Ya, beliau setelah terjadi fitnah, ya, berada di pihak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu dengan ijtihadnya. Sahabat Ali, Khalifah Ali dengan ijtihadnya, Aisyah bersama sahabat Zubair dan Talha dengan ijtihadnya, ya, mereka akhirnya tahu ini adalah permainan trik dari kaum munafik untuk mengadu domba kaum muslimin, sehingga beliau menyadari kekeliruan, menyadari bahwasanya dia tidak pantas untuk ikut dalam perang itu. Beliau akhirnya mundur. Setelah ada peperangan itu, beliau mundur dan dibuntuti oleh kaum munafik ini yang sengaja ingin mengadu domba umat Islam, dibunuh secara zalim. Dan pedang Zubair bin Awam ini diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali tidak bisa menahan tangisnya, pecahlah tangis Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali berteriak penuh murka dan mengusir si pembunuh Zubair. Berikanlah kabar gembira, kata Ali bin Abi Thalib sang khalifah, berikanlah kabar gembira kepada pembunuh anak Safiyah, bibi Rasulullah SAW, dengan api neraka. Beliau mengambil pedang Zubair bin Awam, seraya menciumnya dan menangis sambil berkata, wallahi ini adalah pedang. Sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah pedang, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang demi Allah selalu digunakan oleh pemiliknya untuk apa? Untuk menyingkapkan kedukaan, untuk menghilangkan kedukaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pedang historis yang dulu sejak kecil remaja dia bawa untuk memenggal kepala orang-orang Quraisy yang berani membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati syahid. Subhanallah. Beliau mati dalam keadaan iman Islam, dan beliau dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga bersama seorang sahabatnya, Talha
Talhah dan Zubair, kata Nabi, adalah dua orang tetanggaku di dalam surga. Subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, apa nasihat Zubair bin Awam ini kepada kita? Ya, ada nasihat mau'izahnya Zubair bin Awam. Ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab, dalam kitab tarikh, dalam kitab sirah, itu disebutkan bagaimana misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dalam kitab Az-Zuhud menukil perkataannya Zubair ibn al-Awwam. Apa pesan sahabat Zubair bin Awam buat kita semua, umat Rasulullah, terutama buat generasi muda, buat sahabat semuanya? Man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Subhanallah. Siapa yang sanggup untuk memiliki amal soleh yang dirahasiakan, ya, dirahasiakan amal soleh itu, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita ikhlas dalam mengerjakannya, dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita telah melakukan amal soleh itu. Ini salah satu mutiara dari ucapan Sayyidina Zubair ibnul Awwam. Subhanallah. Man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Subhanallah. Subhanallah. Majikannya yang kedua, ya tadi seperti yang sudah saya kutip, bagaimana beliau itu menganggap sebagai apa? Budaknya Allah. Ya, majikan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia menganggap dirinya itu budaknya Allah, dan majikannya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ingin melunasi hutang-hutang, minta kepada majikanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung melunasi hutang-hutangnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sahabat Zubair bin Awam, sahabat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua, terutama generasi muda, dapat meneladani akhlak Sayyidina Zubair bin Awam, hidup dan mati untuk Islam, the golden age, kisah inspirasi dari para sahabat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi